Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Rizwan Yusuf dengan NIM 202055202024. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran analisa dan pemodelan spasial. Materi yang akan saya bawakan yaitu nomor 1 data output sistem informasi, nomor 2 elemen dasar peta, dan nomor 3 mekanisme output paper. Nomor 1 data output sistem informasi. Data output sistem informasi adalah hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan oleh suatu sistem informasi dan ditampilkan dalam bentuk informasi yang dapat dimengerti oleh pengguna. Data output dapat berupa laporan, grafik, diagram, tabel, atau visualisasi data lainnya yang digunakan untuk memberikan informasi atau insight kepada pengguna sistem informasi. Contohnya, sistem informasi manajemen produksi dapat menghasilkan data output berupa laporan produksi harian, grafik presentasi tingkat efisiensi mesin, atau tabel daftar bahan baku yang telah diproses. Data output ini dapat membentuk manajer produksi dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam menjalankan operasi produksi mereka. Penting untuk memastikan bahwa data output sistem informasi akurat dan relevan dengan kebutuhan pengguna agar dapat memberikan manfaat dan yang lebih optimal dalam proses pengambilan keputusan dan pengolahan bisnis. Di sini juga saya akan bahas tentang peta atau maps. Peta atau maps adalah sebuah referensi grafik dari suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan berbagai detail dan informasi penting seperti topografi, batas-batas administratif, jaringan jaringan jalan, bangunan, sungai, dan elemen grafis lainnya. Peta biasanya digunakan untuk membantu orang memahami atau memvisualisasikan suatu daerah atau wilayah serta membantu dalam navigasi atau perencanaan. Yang berikutnya nomor 2, kontrografi output. Kontrografi output atau output kontrol kontonografis adalah bentuk output yang dihasilkan oleh komputer atau sistem informasi yang menunjukkan data atau informasi dalam bentuk grafis atau visualisasi yang sangat detail dan sangat presisi. Kontrografik output biasanya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan tingkat detail dan presisi yang tinggi, seperti dalam pemetaan, grafik, analisis data, pemodelan 3 dimensi, dan rekayasa perangkat keras. Contoh penggunaan kontrografik output adalah pada pembuatan peta yang sangat detail dan akurat seperti peta topografi, peta geografi, peta geologi, atau peta pemetaan jaringan jalan dan bangunan. Yang kedua, di sini saya akan membahas, yang ketiga, di sini saya akan membahas spatial multimedia. Spatial multimedia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi multimedia dalam menciptakan pengalaman atau konten yang berbasis lokasi atau spasial. Spasial multimedia biasanya membangun elemen-elemen seperti gambar, suara, dan video dengan data lokasi atau posisi geografis untuk membuat pengalaman yang interaktif dan imersif. Contoh penggunaan spasial multimedia termasuk aplikasi peta digital, tur virtual, dan permainan lokasi berbasis augmented reality atau virtual reality. Yang keempat, non-contragraphic output. Non-contragraphic output adalah bentuk output atau tampilan data yang dihasilkan oleh komputer atau sistem informasi yang tidak berkaitan dengan representasi grafis atau visual. Jenis output ini umumnya berupa teks, angka, atau data dalam bentuk tabel atau laporan. Contoh non-contragraphic output adalah laporan keuangan,
tabel data, pesan email atau teks, dan lembaran kerja Excel. Non-contrographic output sering digunakan dalam situasi bisnis atau akademis di mana informasi yang terperinci dan instruktur diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah elemen dasar peta. Elemen dasar peta terbagi menjadi 6, yaitu judul, legenda, skala, koordinat, simbol, dan garis. Yang pertama, judul. Judul peta memberikan informasi tentang wilayah yang ditangkap oleh peta tersebut. Judul dapat berisi nama wilayah, nama negara, nama kota, dan sebagainya. Yang kedua, legenda. Legenda adalah daftar simbol dan warna yang digunakan pada peta untuk menunjukkan makna dan informasi tertentu. Legenda juga dapat memberikan informasi tentang unit pengukuran, skala, dan orientasi peta. Yang ketiga, skala. Skala adalah perbandingan antara akurat sesungguhnya dengan akurat yang tergambar pada peta. Skala dinyatakan dalam pecahan atau rasio seperti 1:1000 yang berarti setiap satu satuan pada peta sama dengan 100.000 satuan pada peta sesungguhnya. Yang keempat, koordinat. Koordinat adalah sistem pengukuran yang digunakan pada peta untuk menentukan letak suatu objek pada wilayah yang tergambar. Koordinat dapat dinyatakan dalam bentuk latitude dan longitude atau sistem koordinat khusus lainnya. Yang kelima, simbol. Simbol pada peta digunakan untuk menunjukkan lokasi atau keterangan tertentu seperti lambang negara, lambang kota, lambang institusi, dan sebagainya. Yang ke yang keenam, garis. Garis pada peta digunakan untuk menunjukkan batas wilayah, jalan, sungai, rel kereta api, dan sebagainya. Garis juga dapat digunakan untuk menunjukkan perbatasan antar dua wilayah atau negara. Oke, yang ketiga, mekanisme output delivery. Mekanisme output delivery atau sering disingkat ODM adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan proses pengiriman hasil output yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi atau perangkat komputer kepada penggunanya. Mekanisme ODM bertujuan untuk memastikan bahwa output atau hasil yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat diterima dan diakses oleh pengguna dengan tepat dan efektif. Mekanisme ODM melibatkan proses pengaturan dan pengolahan berbasis jenis output yang dihasilkan oleh sistem informasi seperti laporan, tabel, grafik, dan sebagainya. Mekanisme ODM juga mencakup proses pengiriman output kepada pengguna dalam berbagai bentuk seperti cetak kertas, file digital, pesan email, dan melalui saluran komunikasi lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.